5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi hakikatnya ilmu apa? Kalau mungkin hakikat terlalu ketinggian, kita turunin lagi definisinya aja deh. Biasanya kita sering mendengar istilah ilmu dan pengetahuan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu direndengin ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya ilmu dan pengetahuan beda nggak? Beda, ya. Kalau dalam filsafat ilmu itu, kalau dalam bahasa Inggris ilmu itu disebutnya apa bahasa Inggrisnya? Science. Kalau pengetahuan, knowledge. Pengetahuan itu knowledge, ilmu itu science. Apa itu pengetahuan? Hasil pengalaman yang didapatkan oleh panca indera, itu pengetahuan. Jadi kalau kita tahu bahwa api itu panas karena pernah dirasakan oleh kulit. Dari mana tahu api panas? Dari sensor panca indera yang ada di kulit. Kita melihat pemandangan itu indah, hasil tangkapan oleh mata. Wah, lagu ini merdu, hasil tangkapan telinga. Jadi yang namanya pengetahuan itu hasil pengalaman yang didapatkan oleh panca indera. Nah, kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa dibuktikan secara empiris dan bisa diprediksikan, itu namanya ilmu gitu. Jadi ketika kumpulan pengetahuan disusun secara sistematis, makanya menjadi ilmu. Itu namanya ilmu, ya. Nah, itu gambaran ilmu. Nah, dalam sebuah makalah, ya saya tidak berani mengatakan hadis, belum dapat riwayatnya, dikatakan bahwa celakalah orang yang berilmu kecuali yang mengamalkan. Celakalah orang yang mengamalkan kecuali yang ikhlas. Oh, pantesan moto Suryala itu ilmu amalia, amal ilmiah. Ilmu amalia, ilmu yang untuk diamalkan. Amal ilmiah, amal yang berdasarkan ilmu. Nah, itu moto. Jadi ilmu yang kita belajar sebanyak apapun, goalnya itu harus diamalkan. Kalau kita banyak ilmu tapi tidak mengamalkan, maka kita kena ujungnya surat Al-Fatihah. Namanya maghdub. Kita kan berdoa jangan sampai kita tergolong orang yang maghdub, ya. Kan kita minta petunjuk itu selalu setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang kita minta itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang mendapatkan nikmat, ya. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, ya. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi maghdub itu adalah orang, ya, yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Tapi kalau dalam tafsir-tafsir biasanya dikatakan itu sebagai Yahudi dan Nasrani. Maghdubinya adalah Yahudi, dolinnya adalah Nasrani. Tapi ada pendapat lainnya mengatakan begitu. Kalau maghdub itu berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Kalau dolin sesat, mengamalkan tapi nggak pakai ilmu, makanya sesat. Ya, orang yang mau tapi tidak tahu itu dolin. Kalau maghdub, orang yang tahu tapi tidak mau. Nah, jadi orang tahu tapi tidak mau, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, itu maghdub. Dolin sesat, orang yang mau tapi tidak tahu, orang yang mengamalkan tapi nggak pakai ilmu. Jadi gitu. Jadi kalau kita belajar sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, ujung-ujung goalnya harus diamalkan. Dan kita bersyukur dengan bimbingan kita belajar thariqah ini. Bahkan, ya, kalaupun dipaksakan juga memang ini hakikatnya ilmu, ya kita bisa hakikat ilmu yang sebenar-benarnya itu kalau berdasarkan surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan kata ilmu itu dari kata alima. Alima ya'lamu ilman, ya. Alima fi'il madi, ya'lamunya fi'il mudhari, ilmannya masdar. Kemudian fi'il perintah apa namanya? Fi'il amrnya adalah i'lam. Ya, ketahuilah. Nah, maka ketahuilah la ilaha illallah. Berarti hakikatnya ilmu, ya. Kita sudah ngomong hakikat ilmu.
La ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, jadi ya hakikatnya ilmu ternyata ujung-ujungnya goalnya adalah la ilaha illallah. Dan ini ternyata adalah alhamdulillah. Ya, apa yang memang sudah diberikan oleh guru kita, ya, pengetahuan la ilaha illallah ini bahkan bukan sekedar kita tahu kalimatnya, maknanya, tapi kita diajari bagaimana cara mengamalkannya. Maka apa yang ditalkinkan oleh guru musik kita, ya, atau melalui wakil talkinnya tentang kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, bagaimana cara menariknya ke kanan dan ke kiri, itu ilmu bukan? Ilmu. Ya. Maka kita amalkan, harus kita amalkan. Dan kalau kita sudah mengamalkan ilmu yang kita ketahui, kata Nabi, ya, man amila bima alima warasahullahu ilma ma ya'lam. Ya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka dia akan diberikan ilmu yang tidak diketahuinya. Nah, inilah definisinya ilmu laduni. Jadi laduni definisinya ini bukan berarti seperti yang di koran-koran, laduni dengan mahar 2 juta. Itu kalau aja ladunian, kata dengan jajan ya. Laduni pakai mahar, kan banyak tuh kalau suka di orang promo majalah-majalah dengan mahar-mahar tertentu. Ya. Tapi kalau laduni yang sesungguhnya tadi, hadis Nabi tadi, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka dia akan diwariskan, dia akan dikaruniai, dia akan diberikan ilmu yang tidak diketahuinya. Nah, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui tentang kalimat tadi, hakikat ilmu la ilaha illallah, kita amalkan dengan zikir jahri dan zikir khafinya, yang merupakan intinya daripada la ilaha illallah. Kita padukan antara kalimat yang disebut oleh mulut dengan kalimat ya ismuzat yang ditanamkan di dalam qalbu. Ya, kita melatihkan, kita mujahadah la ilaha illallah, kita amalkan, menyebut mengingat, terus kita lakukan. Ya, maka dia akan nanti naik level, di level yang ketiga, menjadi zikir sirri, merasakan Allah. Maka ketika kita sudah seperti itu, mengamalkan ilmu yang kita ketahui, bahkan sampai merasakan kebersamaan dengan Allah, ya, bersama dengan Allah. Allah yang sifatnya apa? Sifatnya An-Nur, Maha melimpahkan cahaya. Allah sifatnya Alim, maka pasti kolbu kita akan dipenuhi dengan nurnya dan dipenuhi dengan pengetahuannya. Itu namanya laduni, ya. Jadi kalau mau ilmu laduni, amalkan ilmu yang diketahui, khususnya ilmu yang paling inti, ilmu yang hakikatnya ilmu yang kata Al-Quran tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ya. Jadi pengetahuan yang harus diketahui yang paling pokok adalah bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Ini bahkan tidak hanya kita ketahui, kita menjadikan sebuah konsumsi pengetahuan, tapi kita upayakan dia menjadi karakter di dalam diri kita. Yang mana kalimat adalah kalimat nafi isbat, ada kalimat negasi, kalimat nafi, kalimat penolakan, kalimat peniadaan, ada kalimat isbat, ada kalimat penetapan. Ya. Maka dengan kalimat ini kita berusaha meniadakan segala penyakit-penyakit hati, segala sifat-sifat mazmumah di dalam diri kita. Bahkan kita meniadakan ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Keakuan kita hilangkan. La ilaha illallah. Kalau kadang kita masih merasa hebat, ya, kita merasa gagah, la jabaroi illallah. Kita merasa pintar, la alima illallah. Tapi maknanya jangan dirubah. Tetap kalimatnya la ilaha illallah. Tapi dalam la ilaha itu, dalam kalimat ilah ini, seluruh asma Allah yang 99 dalam Al-Quran, bahkan hakikat asma Allah yang 4.000 masuk semua. Dalam kitab tafsir As-Sawi, ya, di antara tafsir As-Sawi itu ada keterangannya bahwa Allah itu punya 4.000 asma. 1.000 itu, ya, ada pada diketahui hanya Allah yang tahu. Lalu 1.000 diketahui oleh malaikat muqarrabin, ya. 1.000 di Lauhil Mahfuz. Itu udah berapa tuh? 3.000. 300 ada di Taurat,
300 ada di Zabur, 300 ada di Injil, ya, 99 dalam Al-Quran, 1 disimpankan dalam kolbu hamba yang mukmin. Jadi berapa totalnya? 4.000. Itu keterangannya dalam tafsir As-Sawi. Jadi Allah punya 4.000 asma. 4.000 asma itu masuk dalam kalimat la ilaha. Kalimat ilaha itu masuk semua. Termasuk juga kalau kita zikir hofi. Ketika berzikir hofi itu, ya, tengah-tengah antara dua nama Allah ada kata hu. Sebenarnya hu itu ujungnya kan, nama Allah ada 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. Ya, maka hu-nya dibaca. Ya, kalau saya contohkan, tapi saya kiaskan, saya bukan waktu talqin, nggak punya kewenangan, ya. Jadi kalau kita zikir, saya kiaskan misal dengan kata soleh, jangan cuma soleh, tapi solehu soleh, ingat ada hu-nya. Atau kalau saya kiaskan dengan muslih, jangan cuma muslih, tapi muslihu muslih. Paham kiasnya ya? Tapi jangan diganti tadi zikir hofinya. Ntar dari sini zikir hofinya berubah jadi muslim. Jangan ini kias. Karena saya bukan wakil talqin. Dan saya ketika talqin ikut dengan para murid-murid Abah Sepuh, termasuk Akeh. Itu kan murid Abah Sepuh yang juga jadi murid Pangersa Abah Anom dengan Pangersa A. Ketika talqin, beliau itu menyampaikannya kalimatnya sama. Saya dulu kan senang mengoleksi talqin. Hampir semua kita talqin senior saya ikut talqin, niatnya ngoleksi talqin. Tabaruk sebenarnya tajadu, memperbaharui. Tapi saya dipaham Pangersa Akeh dengan Pangersa A itu, ya, itu jelas mengatakan jangan pernah diucapkan, jangan pernah disampaikan walaupun kepada anak, istri, menantu, mertua, siapapun, walaupun leher ini dipenggal. Makanya saya kalau lagi membicarakan zikir hofi, saya nggak berani melafazkan. Bukan berarti saya nggak boleh nyebut nama Allah, boleh. Tapi kalau lagi menjelaskan tentang zikir hofi, saya dipesan begitu kan, walaupun leher ini dipenggal, saya nggak pernah berani melafazkan. Makanya tadi saya kiaskan. Tapi kiasnya paham ya? Paham. Jangan nanti diganti ya. Karena itulah hu di situ itu juga termasuk yang menyimpan 4.000 asma. Ya. Jadi jangan cuma soleh saja, tapi solehu soleh atau muslihu muslim. Walaupun dalam zikir jahri pun begitu, kalimat ilaha pun sama ya. Maka jika kita berzikir dengan kalimat tersebut, diri kita merasa suci, merasa bersih. La kudusa illallah, tiada yang suci kecuali Allah. Kita nolkan, kita tiadakan diri kita. Merasa pintar, la alima illallah. Merasa ganteng, ini kan ganteng nih. Ya, la jamila illallah, tiada yang ganteng kecuali Allah. Nolkan. Diri kita bukan apa-apa, bukan siapa. Jadi semakin kita berzikir itu bukan merasa hebat, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau merasa mengamalkan TKN 10 tahun, merasa lebih hebat dari yang baru, anak baru ya? Oh, saya baru 10 tahun. Nah, berarti zikirnya belum sesuai dengan bimbingan Pangersa Abah, ya. Jadi semakin kita berzikir, ya, justru semakin kita berzikir, semakin malu kita. 10 tahun berzikir, kayaknya sama aja yang baru talqin zikir, kelakuannya masih sama. Marahnya masih suka marah nggak? Masih. Tapi ada bedanya nggak sekarang dengan dulu? Beda. Bedanya nyesel itu doang. Marahnya masih cuma nyesel. Kalau dulu kan kita marah bangga, orang kita marah-marahin mukanya merah, tapi takut, puas banget. Wah, Allah mau gua takut banget gitu kan. Kalau sekarang marah, ya Allah masih marah, nyesel. Itu beda. Itu peningkatan nggak? Peningkatan. Alhamdulillah. Sudah pukul setengah 11, jadi saya tutup saja. Jam lagi. Karena alhamdulillah yang penting ngomong ilmu bagaimanapun yang paling penting diamalkan. Kuncinya adalah pengamalan. Jadi Pak Imba juga nggak usah panjang-panjang, setengah jam lebih dikit. Ya, yang penting ditangkap nih, ada yang ditangkap nggak tadi? Mudah-mudahan ada ya, ada yang ditangkap. Yang ditangkap itulah kemudian berusaha kita amalkan. Ya, kita amalkan. Kalau sudah diamalkan itu sebenarnya masih celaka juga. Ya, kalau tadi kan celakalah orang yang berilmu kecuali yang mengamalkan. Celakalah orang yang mengamalkan kecuali yang ikhlas. Maka ujung-ujungnya ya
Mari kita amalkan zikir ini dengan ikhlas. Dan ikhlas kita sudah dididikan guru kita, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma. Kalau kita mengamalkan sesuai itu insya Allah sudah tergolong ikhlas. Jadi itu kuncinya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma. Ini saja kajian hikmat ilmiah pada malam hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan sebagainya, datangnya dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, benar dan bermanfaat, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkah dan karomah guru mursyid kita Pangersa Abah Syedis Ahmad Sohibul Wafat Abdul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.